amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Al-ayah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah menjelang waktu berbuka puasa, kita sama-sama menyempatkan diri membaca surah Al-Mulk. Lalu kita lanjutkan dengan kajian Ramadan. Insyaallah kajian Ramadan kita pada hari ini menjadi manfaat untuk diri kita semua, dan bacaan Al-Mulk, surat yang kita baca tadi, yang membaca dan yang mendengarkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat segala penyakitnya, Allah Subhanahu wa taala gembirakan hatinya, Allah sabarkan hatinya, Allah Subhanahu wa taala berikan sehat walafiat sehingga bisa pulang, bisa berkumpul kembali bersama keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena umatnya baginda Nabi ini umurnya pendek. Sudah umurnya pendek, ibadahnya kurang. Kalau para sahabat ibadahnya jangan ditanya. Setiap ada perintah sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kalau kita ada perintah sami'na wa pikir-pikir. Kami dengar, kami pikir-pikir dulu, ya. Disuruh zakat, mikir. Disuruh sedekah, mikir. Disuruh puasa, mikir. Maka itu kita ini umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan bulan Ramadan. Bulan di mana semua pintu neraka ditutup. Pintu surga dibuka. Lalu para setan dibelenggu. Sehingga hari ini gak ada yang menggoda kita. Kecuali satu musuh kita, yaitu hawa nafsu. Kapan kita akan melihat hawa nafsu kita ini beringas? Nanti ketika azan maghrib. Kita akan bisa melihat bagaimana hawa nafsu kita. Mampukah kita menahan? Mampukah kita memfilter? Tergantung kitanya. Nanti lihat. Apa kita makannya porsinya banyak? Apa berlebihan? Apa cukup? Kalau kita berlebihan berarti hawa nafsu kita, bukan setan. Ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setan lagi pensiun dulu ini. Ya. Setan lagi dibelenggu. Yang ada adalah hawa nafsu kita. Ustadz, kok bulan puasa masih banyak yang nggak puasa? Di luar sana masih banyak yang merokok, masih banyak yang ngopi, masih banyak yang warteg. Ya karena hawa nafsunya. Dia tidak bisa membelenggu hawa nafsunya. Maka hawa nafsu itu ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sifatnya memberontak. Maka hawa nafsu ini harus ditetesin dengan iman. Harus ditetesin dengan takwa, sehingga hawa nafsu ini akan bertuju kepada muara kebaikan. Nah, sama seperti halnya pada bulan ini. Bulan di mana doa-doa dikabulkan. Siapa sih yang nggak mau doanya dikabulkan? Ketika pengen berharap tentang sesuatu, Allah berikan jawaban. Ingin mengharapkan dunia, kesuksesan, kemewahan, kesehatan, bahkan mengharapkan apa yang kita minta, Allah kabulkan. Mari sama-sama, Bapak dan Ibu, nanti bisa lihat di Google. Kalau nggak bawa Quran, bisa lihat di Google surat Al-Baqarah. Kita akan lihat dari ayat 183. 183 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah puasa kan? Ayat 184. Ayyamam ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Masih tentang puasa juga.
ayat 185. Nanti dilihat itu artinya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Masih berbicara tentang berpuasa juga. Nanti di ayat 186 tidak membicarakan tentang berpuasa. Padahal ayat 183, 184, 185 menjelaskan tentang berpuasa, tapi 186 tidak menjelaskan tentang puasa, tapi redaksi ayatnya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kita baca artinya. Ayat 186 surah Al-Baqarah. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, tentang Allah, maka sesungguhnya Allah dekat. Allah kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepadaku, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Ulama-ulama tafsir mengisyaratkan bahwasannya ketika redaksi berpuasa lalu ada satu redaksi tentang berdoa, ini namanya munasibal ayah atau korelasi hubungan antara ayat satu dengan ayat yang lain. Nah, dulu saya kalau belajar di kampus begitu, Bu. Ya. Jadi ada namanya korelasi antara ayat satu dengan ayat yang lain. Ayat yang satu berbicara tentang berpuasa, lalu ayat yang satu membicarakan tentang banyak-banyak berdoa. Ini menunjukkan bahwasannya bulan Ramadan adalah bulan dikabulkannya semua cita-cita dan doa-doa kita. Maka perbanyaklah berdoa. Ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Katakanlah Allah itu dekat. Bu, Allah dekat. Siapa yang jauh? Yang jauh tuh kita. Allah tuh selalu dekat. Bahkan dekatnya seperti dekatnya urat nadi. Siapa yang menjauh? Ya kita. Kita ini sering ngejauh. Allah perintahkan sholat, kita yang ngejauh. Allah perintahkan jauhi segala yang diharamkan, kita malah mendekatkan kepada yang haram. Allah selalu dekat. Kenapa hidup kita kadang sumpek, susah? Hidup kita di bawah. Hidup kita gundah gulana karena kita jauh dari Allah. Kalau dekat, enggak. Kalau dekat selalu dapat bimbingan, dapat tuntunan, dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berdoa, Allah itu dekat. Ujibu da'watad da'i da'ani. Aku akan mengabulkan segala permintaan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian berdoa kepada aku. Ya, kaum muslimin minta doanya kepada Allah. Ya, minta segala sesuatu kepada Allah, bukan kepada dukun. Minta kaya sama dukun. Dukunnya aja miskin. Minta popularitas sama dukun. Dukunnya aja nggak terkenal. Ini masih banyak kaum muslimin yang ngakunya beriman kepada Allah, tapi masih hobi ke dukun. Masih hobi ke mbah. Ini batal imannya. Ya, imannya nggak diterima. Syahadatnya gugur. Kalau sudah datang kepada dukun dan percaya dengan omongan dukun. Taubat. Ya. Idza da'ani, kalau kalian itu menyebut namaku, berdoa kepadaku, angkat tangannya minta kepada Allah. Panggil Allah dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Panggil Allah, sebut Allah, ya Allah, saya pengen sehat, sehat. Ya Allah, saya pengen kaya, kaya. Ya Allah, saya pengen mendapatkan anak yang soleh dan soleha, Allah berikan. Ya Allah, saya pengen jodoh, Allah kasih. Ya. Idza da'ani, kalau engkau manggil aku. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Berapa banyak dari kita, mohon maaf, itu percaya Allah tuh Maha mendengar ketika kita berdoa, tapi kita kadang-kadang sering lalai. Kadang kita berbuat maksiat, tapi kita lupa juga Allah itu Maha melihat. Apa syarat diterimanya doa?
Idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi. Hendaklah dia menjalankan perintahku, kewajibanku. Ya. Jadi diterimanya doa yaitu adalah hendaklah kita menjalankan kewajiban kita. Wal yu'minu bi, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yarsyudun. Ya. Ini padahal redaksi ayat di hari atas itu tentang puasa. Lalu dari 186 nanti dilanjutkan 187 berbicara tentang puasa lagi. Uhillalakum lailatas syiyam. Nanti Bapak Ibu bisa dilihat di Quran atau lihat di Google Al-Baqarah 183 sampai 187. Nanti ketika 186 itu tentang berdoa. Selainnya atasnya dan bawahnya itu tentang puasa. Jadi Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa tempat-tempat atau waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Satu, ini perlu diperhatikan, perlu didengar, boleh dicatat. Waktu sahur. Ya. Kenapa waktu sahur waktu yang mustajab? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis suhuri barakatan." Sahurlah kalian karena di dalam sahur ada keberkahan. Jadi waktu sahur adalah waktu berkah. Jadi sebelum kita makan sahur, itu berdoa dulu. Berdoa makan ya udah pasti. Berdoa dulu, minta saja, ya Allah minta Pajero. Nah gitu mintanya. Ya Allah minta Fortuner. Ya Allah minta rumah. Ya Allah minta jodoh. Berdoa dulu. Doa apa aja. Doa apa aja silakan. Ya, ya Allah minta usaha saya biar lancar dan maju. Bisnis saya biar top chair kembali. Minta sama Allah. Waktu sahur yang pertama. Jadi waktu sahur pergunakan untuk banyak berdoa. Jadi waktu sahur. Yang kedua, waktu mustajab adalah waktu ketika menjelang berbuka puasa. Seperti ini. Nanti kita akan tutup dengan doa. Ini adalah waktu-waktu yang mustajab. Dulu saya punya kebiasaan oleh abi saya dan keluarga saya itu kalau sudah menjelang waktu maghrib bukan ngabuburit, keluyuran komplek gitu, main keluaran rumah, cari jajanan, bukan. Ya. Tapi 15 menit atau 20 menit sebelum azan maghrib kita duduk bersama. Nah, kita baca zikir, tasbih, ya, baca sholawat, lalu dilanjutkan oleh doa, ya, sampai waktu maghrib barulah kita berbuka puasa. Jadi itu waktu mustajab, dan itu amalan-amalan orang-orang solih yang harus diamalkan oleh kita semua. Jadi yang pertama waktu mustajab adalah waktu ketika makan sahur, yang kedua adalah menjelang berbuka puasa, dan waktu yang lainnya juga mustajab, apalagi ketika malam, ya, saat tahajud. Insya Allah kita semua niat untuk bangun malam. Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik. Hari ini Bapak dan Ibu yang mungkin belum bisa puasa, mintalah sama Allah biar diberikan kesehatan, kekuatan untuk bisa berpuasa. Ya. Hari ini yang masih berpuasa meskipun dalam keadaan kurang fit, ya, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dan kesehatan. Tapi ingat, tidak perlu dipaksakan, ya, karena Islam ini adalah agama yang mudah. Kalau kita sakit, boleh kita tidak berpuasa. Namun, ya, apabila kita mampu, silakan, ya. Kalau seandainya kita mampu, itu khairul lakum, itu lebih baik daripada kita, untuk kita semua. Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya adalah perbanyaklah berdoa. Perbanyaklah berdoa. Ini saya lihat banyak ibu-ibu di sini yang hadir. Ibu-ibu, untuk anak perbanyak berdoa. Ya. Karena ibu-ibu ini doanya luar biasa, atau mungkin mbak-mbak yang belum nikah, ya, saya kasih tahu, doanya orang tua tuh luar biasa. Berapa banyak anak yang sukses, anak yang karirnya maju, ya karena diawali dari doa ibunya. Sedangkan bapak-bapak juga sama, yang menjadi seorang ayah, berdoalah untuk anaknya. Ya. Insya Allah, apa yang keluar dari mulut kita, Allah kabulkan. Ya. Tapi harus diingat juga, kadang doa ini langsung Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, ini orang-orang yang solih nih biasanya. Ya, orang-orang yang solih itu sekali berdoa, Allah kabulkan.
orang-orang yang dekat kepada Allah. Ada doanya yang diganti. Contoh, kita minta jodoh si A. Kita minta terus. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan jodoh si B. Ya. Tadinya kita minta si A, tapi Allah kasih jodoh si B. Ingat, pengganti dari doa kita itu lebih baik. Karena Allah tahu yang baik untuk kita dan cocok untuk kita. Mungkin sama si A, ya, kamu nanti akan mendapatkan kesulitan. Mungkin make up-nya tebal, mungkin uang bulanannya lebih tinggi, ya. Tapi dengan si B, ini mau diajak hidup sederhana. Ketika engkau susah, dia tetap menemani kamu. Ketika kamu jaya, dia tetap setia sama kamu. Ya, jadi ingat, doa ada yang langsung dikabulkan, dua ada yang diganti dengan yang terbaik, yaitu pilihannya Allah. Yang ketiga, ada doa yang diberikan nanti di akhirat. Ya, di dunia kita nggak diberikan, tapi di akhirat Allah Subhanahu wa taala ganti jauh lebih baik. Jadi Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai berputus asa dalam berdoa, ya. Kita ini hamba yang lemah, maka mintalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ud'uni astajib lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, mintalah kepadaku, maka akan aku kabulkan harapan kalian. Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi yang pertama, intinya perbanyak berdoa. Yang kedua, di waktu-waktu mustajab seperti mau menjelang berbuka puasa. Lalu yang kedua yaitu adalah ketika sahur, maka perbanyaklah berdoa. Insya Allah dengan kita memperbanyak berdoa, harapan kita satu persatu Allah kabulkan. Satu persatu Allah akan berikan. Ya. Asal ya mintanya dengan cara satu tadi, ya, patuhi kewajibannya. Yang kedua, beriman kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, cukup sekian, saya kira mudah-mudahan cepat sehat. Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang penuh dengan ijabah, di waktu di mana semua doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Yang pertama, ketika dia berbuka puasa, yang kedua yaitu ketika inda liqa'i rabbih, ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Wa idza salaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Sami'ad du'a, istajib du'ana ya Allah, wa hasil maqasidana ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbi ja'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu untuk menjelang berbuka puasa. Selamat berbuka puasa, cepat sehat. Sampai jumpa lagi besok pagi di jam 11 siang menjelang waktu zuhur, dan besoknya kita akan kembali pada jam 5 sore bersama saya dan bersama Ustaz Zainul Arif. Baik, itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada konsultasi selama bulan suci Ramadan atau mengenai keagamaan, bisa lewat WA saya yang tertera atau WA yang tertera di flyer. Mari sama-sama kita sambut Ramadan dengan ceria. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa, sehat selalu, sampai jumpa kembali. Terima kasih semua.
Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sehat selalu. Sampai jumpa semua. Baik. Assalamualaikum. Kita leave.